Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ilmu balaghah. Kita sudah mulai masuk ke pembahasan ilmu ma'ani ya. Dan pembahasan yang paling awal yaitu tentang khobar dan insya. Kita sudah membahas ya tentang pengertian apa itu khobar, apa itu insya, dan mulai masuk membahas rincian pembahasan tentang khobar. Ya, khobar terlebih dahulu. Yang paling awal kita bahas dari khobar itu adalah tentang tujuan ya, tujuan dari khobar ini disampaikan. Ya, khobar itu kan berita ya yang mengandung kemungkinan benar dan dusta. Tujuan paling utama ya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada dua. Yang pertama memberitahu kepada yang sudah tahu, yaitu disebut dengan apa? Ifadatul khobar atau faidatul khobar. Ya, faidatul khobar. Faidatul khobar itu kita memberitahu kepada yang belum tahu. Misalnya ya hadarul ustadz telah hadir. Dalam Al-Quran, hadis kebanyakannya ya tentu tujuan utamanya adalah memberitahu yang belum tahu. Hal-hal yang gaib ya, yang manusia tidak tahu sama sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak tahu. Ya, tentang hal-hal yang gaib. Memperkenalkan tentang dirinya, sifat-sifatnya. Ya, memberitahukan tentang alam akhirat, surga, neraka dan sebagainya. Itu adalah memberitahu kita yang belum tahu. Yang kedua apa? Lazimul faidah. Apa itu lazimul faidah? Memberitahu yang sudah tahu. Jadi sudah tahu dia, tapi bukan memberitahu, dia tujuannya untuk apa? Bukan. Ya, memberitahu bahwa yang berbicara itu tahu. Jadi dengan menyebutkan ya, misalnya apa kemarin contohnya yang ditulis kemarin apa contohnya? Kamu seorang ahli. Anda seorang yang ahli. Ana alimun. Anta mahirun bil kitabah. Iya, jadi ketika kita mengatakan anta mahirun fil kitabah, kamu mahir ahli dalam menulis. Ya kan orang tersebut sudah tahu bahwa dia memang mahir dalam menulis. Kenapa ini disampaikan? Tujuannya agar ya lawan bicara tersebut tahu bahwa yang berbicara itu tahu. Bahwa yang berbicara itu tahu dia ahli dalam menulis. Jadi seakan-akan ketika mengatakan anta mahirun bil kitabah, kamu mahir dalam menulis, maknanya adalah ana alimun annaka mahirun bil kitabah, begitu. Seakan-akan orang tersebut berkata, saya tahu bahwa kamu mahir dalam menulis. Begitu. Contoh lain misalnya anta hadarta amsi, kamu hadir kemarin.
Nah, dia kan tahu dia hadir kemarin, tapi kenapa disampaikan? Tujuannya untuk memberitahu bahwa dia tahu, yang berbicara itu tahu, bahwa yang lawan bicara itu hadir. Itu disebut lazimul faidah. Ya, atau juga bisa faedah lainnya untuk dia udah tahu, tapi bisa jadi untuk mengingatkan juga ya, untuk mengingatkan. Misalnya ketika Rasulullah SAW pulang ya, setelah mendapat wahyu pertama itu di Gua Hiro, beliau merasa ketakutan karena baru pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, dan dia belum tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril, bahwa dia akan menjadi nabi, itu tidak tahu Nabi Muhammad. Sehingga datang ke keluarganya minta diselimuti, ya, lalu diselimutilah oleh Khadijah istrinya. Ya, ketakutan, maka disitulah Khadijah menenangkannya. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Wallahi la yuhzika Allahu abadan. Ya, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu ya selamanya. Innaka latasirur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, wa tahmilul kala wa tuqrid dhaif. Ya, dan seterusnya. Engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahim. Nah, ini kan Nabi Muhammad tahu bahwa dia sudah melakukan itu ya, menyambung tali silaturahim, membantu yang lemah, ya, bersedekah kepada fakir miskin, membela yang benar. Jadi ini lazimul faidah, memberitahukan yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Begitu. Tapi ada faidah lain, ada fungsi lain, itu bisa juga untuk mengingatkan, untuk menguatkan. Tujuannya kan untuk menenangkan ya. Khadijah itu menenangkan Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, di luar dari tujuan utama dari khobar, yang dua tadi, faidatul khobar dan lazimul faidah, ada tujuan lain. Ya, kemarin yang ditulis apa? Pertama, tanzilul alim manzilatal jahil. Artinya apa? Ya, memposisikan orang yang sudah tahu seperti yang tidak tahu. Contohnya apa? Berkata kepada orang yang melalaikan sholat, malas sholat, ya as-sholatu wajib, sholat itu wajib. Nah, dia sudah tahu sholat itu wajib. Ya, tetapi karena perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya, jadi dia tidak mengamalkan dari ilmunya, ya, tidak berbuat sesuai dengan tuntutan dari yang dia ketahui itu, sehingga seakan-akan dia bodoh, seakan-akan tidak tahu, sehingga diingatkan as-sholatu wajib. Itu namanya tanzilul alim manzilatal jahil. Ya, karena jahil di dalam Al-Quran itu justru kebanyakannya bukan tidak tahu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi bodoh dalam bersikap, tidak hanya bodoh dalam ilmu. Seperti orang-orang Yahudi kan, mereka ya'lamu apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad ya, seperti mengenal ya anak-anak mereka. Jadi sudah tahu ilmunya orang-orang Yahudi itu
Ya, sehingga disebut juga dengan maghdubi alaihim, yang dimurkai, yang sifat mereka itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Tapi mereka disebut bodoh, ya saya qulu sufaha misalnya di surah Al-Baqarah. Orang-orang bodoh akan berkata, saya qulu sufaha. Yaitu maksudnya orang-orang Yahudi. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2 ya, dari tujuan khobar yang lain ya, yang disebut dengan al-istirham. Yang kedua al-istirham. Yang kedua berarti ya. Al-istirham. Ini memohon kasih sayang. Istirham itu. Ya, misalnya dalam Al-Quran perkataan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya, atau enggak ditulis juga bisa dilihat di surat Al-Qasas 24. Bisa dilihat di Qur'annya. Al-Qasas ayat 24. Istirham artinya memohon kasih sayang atau memohon belas kasihan. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ya terhadap apa yang telah Engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, fakirun, ya saya ini fakir, sangat butuh. Fakirun ini isim inna ya. Inna ini isim inna, fakirun khobarnya. Jadi khobarnya diakhirkan. Ya, sesungguhnya saya ini fakir, saya ini sangat butuh kepada kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ini berupa khobar kan? Berupa khobar. Sesungguhnya aku ya terhadap apa yang telah Engkau turunkan kepadaku dari kebaikan sangat membutuhkan. Ini berita, tapi berita ini disampaikan ya, khobar ini bukan untuk memberitahu, bukan untuk lazimul faidah atau untuk yang lain, tapi maksudnya adalah ya untuk menunjukkan ya memohon belas kasihan kepada Allah, memohon kasih sayang kepada Allah. Ya. Contoh lain misalnya kita atau ada orang ya, misalnya pengemis ya mengatakan apa? Ya saya belum makan gitu ya. Jadi menyampaikan berita kan? Menyampaikan berita. Tujuannya untuk bukan untuk ngasih tahu aja.
Nah, kita yang mendengar kan tahu maksudnya apa kan? Artinya dia ingin minta dibelas kasihani. Itu namanya istirham. Jadi tujuan dia menyampaikan berita itu bukan sebatas untuk memberitahu saja sih kita oh iya gitu. Kita hanya apa namanya uh, untuk menyampaikan berita saja, tetapi ada tujuan lain yaitu agar diberi belas kasihan. Ya. Walaupun tidak secara langsung ya dalam bentuk meminta gitu ya. Hanya menyampaikan berita. Nah, ini juga sebetulnya ya tentu kalau kita mengeluh mohon kasih sayang kan kepada Allah ya. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya, memohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Begitu. Memohon kepada Allah. Kalau kepada manusia ya jangan minta-minta. Ya jangan memohon. Ya, makanya kita dalam bentuk apa ya kalau kepada manusia dalam bentuk bercerita, menyampaikan berita gitu. Tidak dalam bentuk meminta. Tapi menyampaikan berita, kita bercerita. Nah, orang yang beriman itu ya mereka tahu gitu ya dengan menyampaikan berita itu maksudnya adalah misalnya dia butuh bantuan. Dengan menyampaikan ceritanya gitu ya maka orang beriman akan peka. Ya, sehingga orang ini butuh bantuan maka diberi walaupun tidak secara langsung meminta. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an kan disebutkan apa? Lil fuqara'il ladzina yusiruna fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jadi orang-orang yang berada di jalan Allah yang terhalang untuk melakukan usaha. Ya, dorban fil ardi. Tidak bisa melakukan usaha di muka bumi karena terhalang kesibukan dia di jalan Allah. Yang orang bodoh menganggap mereka itu kaya. Minat ta'afuf karena mereka tidak meminta-minta. Nah, itu juga infak diberikan kepada mereka itu. Apa yang berikutnya itu? Mereka akan mengetahui ya tanda-tandanya saja ya mengetahui ciri-cirinya. Begitu. Jadi intinya ini. Mohon belas kasihan. Al-istirham. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Karena yang ke satu kan tadi tanzilul alim manzilatal jahir ya sudah. Yang ketiga izharu dhafi. Ini hampir mirip sebetulnya. Ini menampakkan kelemahan. Menampakkan kelemahan. Nah, ini seperti perkataan Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam, ya Rabbi inni wahanal azmu minni. Wasta'ala ra'su saiba. Surat Maryam ya dilihat aja di Quran. Ayat 4 ya. Oh iya. Surat Maryam ayat 4. Ini untuk menampakkan kelemahan, izharu dha'fi.
Jadi tidak semata-mata ngasih tahu gitu ya. Tapi ada tujuan lain, menampakkan kelemahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, wahanal azmu. Ya, tulangku telah lemah. Ya dariku mini wasna ala rasul saiba. Dan kepala ya sudah menyala dengan uban. Ista'ala itu artinya menyala. Ya, kepala menyala dengan uban. Sudah banyak ubannya. Nah, tujuannya kan untuk menampakkan kelemahan. Ini kaitannya juga dengan doa Nabi Zakaria untuk apa? Memohon apa dia kepada Allah? Keturunan. Ya, jadi sudah tua, dia belum punya keturunan juga gitu ya. Tulangku udah lemah. Ya, kepala sudah penuh dengan uban. Nah, ini untuk menampakkan kelemahan bahwa dirinya itu sudah lemah begitu. Tujuannya izharu dha'fi. Ya, itu saya sudah tua. Itu ketika kita nyebut saya sudah tua itu ya untuk untuk memberitahukan kepada lawan bicara itu bahwa dia itu lemah ya, punya kelemahan. Saya sudah tua. Misalnya tidak bisa seperti anak muda yang masih kuat dalam menghafal, misalnya menghafalkan tasrif. Itu saya sudah lemah, saya sudah tua. Atau usia, menyampaikan misalnya usia saya sudah berapa ya, 60 tahun atau 70. Nah, itu izharu dha'fi, menampakkan kelemahan. Ya. Saya sakit misalnya begitu. Kemudian yang keempat, izharu tahassur. Menampakkan kekecewaan kalau ini. Menampakkan kekecewaan. Ini juga ada contohnya di Quran. Ya, misalnya perkataannya istrinya Imran. Ya, istrinya Imran. Pak Imran. Pak Imran Junior. Rabbi ini wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sampai sini sebetulnya perkataan dari istrinya Imran. Surat Ali Imran ya ayat 36. Ya, jadi menyampaikan berita ini tidak semata-mata menyampaikan berita, punya tujuan untuk menampakkan kekecewaan, tahassur. Ya Allah, sesungguhnya aku mengandung anak perempuan. Di sini kalau kita pahami ya faktanya yang terjadi, terus dari cerita ini ya, kita akan tahu bahwa Maryam menyebutkan ini, bukan Maryam, siapa? Istrinya Imran namanya Hannah ya. Hannah. Ya, Hannah ini istrinya Imran ini ya ada kekecewaan. Kenapa? Dia mengatakan, ya Allah, aku mengandung anak perempuan. Di mana kekecewaannya? Karena yang dia inginkan laki-laki. Bukan mengandung, tapi melahirkan ya. Aku telah melahirkan. Ini wada'tuha unsa. Sungguhnya ya aku telah melahirkan seorang anak perempuan.
Karena kan zaman dulu belum tahu ya. Kalau masih dalam kandungan belum ada USG, belum tahu di dalamnya laki-laki atau perempuan. Jadi pas lahir kan baru tahu. Nah ternyata ketika lahir ya Allah saya melahirkan seorang anak perempuan. Karena yang dia inginkan laki-laki. Kenapa yang diinginkan laki-laki? Ya, sebagai penerus daripada Imron. Imron itu kan pemimpin ya di Bani Israel ketika itu, ya di Baitul Maqdis ya, sebagai tokohnya. Jadi ingin supaya melanjutkan ya, menjadi penerus dari ayahnya. Padahal ayah sudah meninggal. Imron itu sudah meninggal sebelum lahir Maryam. Ini kan yang lahir perempuan ini kan Maryam. Anaknya itu Maryam. Begitu. Jadi dia mengungkapkan ini wada'tuha unsa. Ini ada bentuk kekecewaan dalam dirinya. Gitu. Saya melahirkan anak perempuan. Jadi kata-kata yang dia ucapkan itu dengan ada kekecewaan, menyimpan kekecewaan. Sehingga dari segi nada suaranya itu akan beda ya. Kalau orang mengungkapkan itu. Ya, misalnya perkataan kita mengatakan ya, saya gagal dalam ujian. Jadi ketika menyampaikan berita itu saya gagal dalam ujian, tidak lulus ujian. Berarti di situ ada apa? Tujuannya untuk menampakkan kekecewaan. Kekecewaan. Gitu. Saya nggak jadi pergi misalnya begitu. Nggak jadi jalan-jalan. Ya bisa. Karena ada kekecewaan kan begitu. Bukan gagal, mungkin ditolak Pak ya. Ditolak. Itu namanya izharut tahassur. Sebenarnya ada yang lebih awal harusnya tadi ya. Itu al-fakhr ya. Kebanggaan. Al-fakhr. Ya, kebanggaan. Jadi enggak semata-mata memberitahukan, tapi untuk menampakkan kebanggaan dalam dirinya. Misalnya apa? Misalnya perkataan Nabi ya, sabda Nabi, beliau mengatakan ana afsahul arab. Ana afsahul arab. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Baida anni min Quraisy. Di mana saya berasal dari Quraisy. Jadi mengungkapkan ini tidak sebatas memberitahu saja, tapi ada kebanggaan. Saya adalah orang Arab paling fasih. Di mana saya ini adalah termasuk dari Quraisy. Ya, atau juga misalnya kita mengatakan ya saya seorang muslim, anak muslim. Jadi tidak hanya memberitahu tapi di situ ada apa? Kebanggaan bahwa saya orang muslim. Ada kebanggaan. Oh iya bisa. Bisa aja. Tapi itu kan hanya masih dalam hayalan, ya. Bukan kenyataan. Apa? Iya, khobarnya masih hayalan.
Itu kan bisa jadi kan khobar kan berkemungkinan benar dan dusta tadi. Iya. Begitu. Jadi ada kebanggaan, Pak ya. Kemudian ada lagi misalnya al-hasu ya ala ala sa'i wal ijtihad ya. Ya, mendorong atau memotivasi untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Al-hasu ala sa'i wal ijtihad. Ya, mendorong untuk berusaha dan beristihad. Jadi memotivasi ini kata-kata motivasi. Jadi ketika kita menyampaikan tuh bukan hanya ngasih tahu kan, tapi tujuannya mendorong agar dia mau berusaha. Misalnya perkataan Umar bin Khattab, inna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddatan. Itu di Quran juga sebetulnya banyak ya juga. Ini perkataan Umar. Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Ya, jadi langit tidak hujan emas dan perak. Hujan tidak menurunkan hujan duit. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan berita itu. Hah? Ya, agar berusaha, bekerja, nyari gitu harus. Jadi uang, harta didapatkan dengan usaha, tidak diturunkan dari langit. Ya, hujan langsung ambil. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mendorong, berita ini disampaikan untuk mendorong orang agar mau berusaha sungguh-sungguh. Itu namanya al-hasu ala sa'i wal ijtihad. Karena dalam Al-Quran juga sebetulnya banyak ya ayat-ayat yang memberi motivasi ya. Misalnya apa? Misalnya inna ma'al usri yusra ya kan? Fa inna ma'al usri yusra misalnya gitu. Sama kesulitan ada kemudahan. Bahkan 2 kali kan diulang. Kan tidak hanya memberitahu tapi mendorong orang agar bersungguh-sungguh. Iya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia berhasil. Iya betul. Itu kan motivasi juga. Manjada wajada. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dan yang tidak berilmu. Innallaha, banyak di Quran. Innallaha yuhibbu muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibul muttaqin misalnya. Cintai orang-orang bertakwa. Tujuannya adalah untuk memotivasi agar mau bertakwa, agar mau berbuat baik. Itu banyak sekali baik di Quran atau di hadis, banyak yang berisi motivasi-motivasi untuk beramal.
Ya, nomor 7. Taubih, ya. Taubih itu untuk mencerca, ya, artinya untuk apa ya, mencerca. Ya, bagi orang yang malas, ya, saya mengatakan asyamsu taliyah. Matahari telah terbit. Ya, bagi orang yang malas bangun, ya, matahari sudah terbit. Jadi kan dia tidak secara langsung dengan insya, ya, dengan perintah misalnya bangun ini misalnya gitu. Tapi dengan bentuk berita, memberitahukan sesuatu tersebut tujuannya untuk menegur, ya, mencerca atas perbuatannya yang tidak baik. Matahari terbit, asyamsu taliyah. Jadi misalnya ini sudah jam 10 misalnya begitu. Kan berita itu tujuannya untuk, ya, mencerita atas perbuatan dia yang malas. Ya. Misalnya contoh lain apa? Ngasih tahu tapi tujuannya untuk mencerca. Taubih. Menyindir, ya, bisa menyindir. Ini hampir mirip dengan nomor 1 ya sebetulnya. Tanzilul alim, ya, manzilatal jahil. Hampir mirip. Dan dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, itu adalah tujuan-tujuan daripada khobar. Bisa dipahami, ya, tujuan khobar. Ya, berikutnya kita lanjutkan sedikit kepada macam-macam dari khobar, anwaul khobar. Macam-macam khobar. Kalau tadi tujuannya dilihat dari tujuan disampaikannya berita khobar. Sekarang macam-macam bentuk, ya, khobarnya itu seperti apa begitu. Ya, khususnya untuk tujuan yang paling utama tadi, ya, tujuan khobar yang paling utama kan memberitahu, ya, menyampaikan informasi, memberitahu orang yang belum tahu, itu kan yang paling inti. Nah, agar berita yang kita sampaikan itu bisa efektif, ya, diterima oleh lawan bicara, bisa dimengerti, ya, maka kita menyampaikan beritanya pun, ya, membuat redaksi, ya, beritanya pun
harus sesuai dengan lawan bicaranya. Nah, maka untuk kesesuaian ini terhadap lawan bicara, ya itu dibagi. Kita membagi kondisi lawan bicaranya. Ya. Nah, kondisi lawan bicaranya bisa kita bagi kepada tiga ya, kepada tiga kondisi. Misalnya, jadi tiga keadaan. Yang pertama, khaliyudz dzihni ya. Khaliyudz dzihni itu otaknya masih kosong. Dalam arti maksudnya khali itu kan kosong, dzihni itu otak, ya akal. Otaknya masih kosong, artinya dia berkemungkinan bisa menerima berita yang kita sampaikan ini. Ya, jadi tidak ada hambatan, dia berpotensi untuk menerima berita yang kita sampaikan. Ya. Misalnya apa? Misalnya ayahnya ya yang jauh darinya kepada orang yang khalidz dzihni, yang misalnya ayahnya datang ya, abuka qadimun. Ayahmu datang. Ini misalnya anaknya itu ya dia berpotensi ya pasti percaya misalnya. Pasti percaya. Ya, ayahmu datang. Maka di sini tidak perlu diberi taukid, tidak perlu diberi huruf taukid. Ya, dalam khobar ya, dalam pernyataannya ya tidak ada taukid. Huruf taukid itu kan tujuannya untuk menguatkan. Ya, jadi benar-benar, sungguh-sungguh misalnya. Sesungguhnya. Nah, itu enggak perlu diberi itu, yaitu kepada khaliyudz dzihni. Kepada orang yang masih blank gitu ya, yang dia berpotensi menerima, tidak ada hambatan untuk bisa menerima berita itu. Ya, nah ini disebutnya adalah khobar ya, macam khobarnya. Ya, macam khobarnya anwaul khobar al-ibtidai. Ini namanya ibtidai. Jadi ibtidai itu adalah berita yang tidak diberi taukid. Ya, tidak diberi huruf taukid. Huruf taukid itu apa saja? Inna ya. Anna bukan. La ya, la di awal. Ya, la yang di awal ya. Qad, nun taukid. Ya, jadi nun taukid baik yang sakilah atau hopipah ya. Kalau sakilah berarti pakai tasdid. Kalau hopipah pakai sukun.
Terus juga sumpah ya, qasam. Qasam juga termasuk taukid. Misalnya wal asri kan, wallahi itu waw bisa pakai waw, bisa pakai ta, tallahi. Bisa juga yang lain. Jadi yang menunjukkan sumpah itu adalah taukid. Adawat ya, adawatu taukid. Bahkan huruf-huruf tambahan juga bisa menjadi taukid. Ya, huruf-huruf tambahan juga bisa jadi taukid fungsinya. Wakafa billahi syahida. Wakafa billahi. Itu ada huruf bi itu tambahan. Karena kan asalnya kafallahu Allah, cukuplah Allah. Ditambah bi wakafa billahi. Ya wa mallahu bizallamin lil abid. Bizallam itu kan. Wa mallahu tidaklah Allah bizallamin. Nah, ini kan ada huruf bi tambahan ini. Tanpa huruf bi juga kan wa mallahu zallaman. Wa mallahu maknanya tidaklah Allah itu zalim. Tapi ditambah bi ini juga fungsinya untuk penguat juga dia. Wa ma'allahu bizallamin. Nah, wa ma'allahu bighafilin. Ya, kan bisa juga wa ma'allahu ghafilan kan begitu bisa. Tapi ditambah huruf ba, wa ma'allahu bighafilin. Itu untuk taukid juga. Jadi huruf tambahan zaidah ya, huruf zaidah itu juga bisa bermakna taukid, penguat. Nah, kepada orang yang khaliyuz zihni, akalnya masih blank, tanpa ada hambatan dia bisa menerima berita, informasi, maka tidak perlu diberi taukid. Abuka qadimun, tidak ada huruf taukidnya. Ayahmu datang. Ya. Nah, ini juga kita pahami dari ayat Quran atau hadis yang tidak ada taukidnya, ya dia kemungkinan khaliyuz zihni, orang bisa menerima. Ya, biasanya hal-hal yang ma'ruf ya, hal-hal yang ma'ruf itu kan sesuatu yang baik, menurut akal juga bisa diterima. Menurut akal juga bisa diterima. Ya, misalnya apa? Ya, contoh dalam hadis albirru husnul huluk misalnya. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu akhlak yang baik. Karena siapapun yang akan menerima begitu. Setiap orang suka dengan orang yang berakhlak baik. Dan sebagainya. Nah, yang kedua, kepada orang yang al-mutaraddid. Taraddid itu apa? Ragu-ragu. Nah, dia ada keraguan dalam dirinya untuk menerima berita tersebut. Ya, ragu-ragu untuk percaya itu ada keraguan. Nah, kalau kepada orang yang ragu seperti ini, maka diberi satu taukid. Ya, dia diberi satu taukid. Kalau satu taukid, kalau orang yang ragu cukup satu taukid saja. Berarti misalnya kalau abuka qadimun, kita beri apa? Inna abaka jadi mansub. Inna kan huruf nasab.
Memasukkan. Mansubnya pakai alif. Inna abaka qadimun. Sesungguhnya ayahmu datang. Ketika kita menambahkan inna abaka qadimun, berarti ada potensi orang ini ragu. Ada keraguan dalam dirinya, dia ragu-ragu ayahnya itu datang. Maka kita beri penguat supaya orang itu penguat di situ fungsinya adalah untuk menghilangkan keraguannya itu. Keraguan yang ada di dalam dirinya. Ya, misalnya dalam hadis, nah ini namanya disebut at-tolabi ya, khobar at-tolabi. Khobar tolabi. Jadi ibtidai itu artinya kan permulaan ya, ibtidai permulaan. Jadi artinya tanpa ada keraguan, tanpa ada pengingkaran, jadi kosong, jadi permulaan saja. Kalau ini tolabi artinya menuntut agar dia percaya karena ada keraguan. Ya, misalnya dalam hadis tentang sumur budoah ya, sumur budoah. Itu kan bertanya ya mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya mereka bertanya tentang sumur budoah yang masuk ke dalamnya, ke dalam sumur itu apa? Al-hiyad ya, itu bekas haid ya, bekas haid perempuan. Lalu kemudian bangkai dan juga hal-hal yang bau masuk ke dalam sumur itu. Bagaimana ya air di sumur budoah itu, apakah suci ataukah tidak? Maka kata Rasulullah apa? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu, maksudnya air di sumur budoah itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Artinya sumur itu masih suci, mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, toharoh. Karena memang itu nanti para ulama ya membahas air itu bukan tidak dicampuri, tapi itu istilah itu mujawir ya, hanya bersebelahan saja. Ya, jadi tidak bercampur dengan air itu. Tidak mencampuri, mengkontaminasinya, tidak. Nah, di situ Rasulullah menggunakan satu huruf taukid ya, innal ma'a. Ya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini kan ma'anya di sini lil ahdi ya, alif lam di sini menunjukkan kepada yang sudah disebutkan. Sungguhnya air, maksudnya air sumur budoah. Ya, air sumur budoah itu la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nah, di sini menggunakan satu huruf taukid. Kenapa? Karena ada keraguan kan dari para sahabat. Jadi ada keraguan dalam diri mereka, apakah benar ini suci, kan begitu. Jadi ada satu huruf taukid, diberikan satu taukid, tujuannya untuk menghilangkan keraguan kepada orang yang berpotensi dia ragu. Nah, yang ketiga, nah ini orang tersebut al-munkir, mengingkari, nggak akan percaya, ini tidak percaya. Jadi, mengingkari, dia nggak berpotensi, dia nggak akan percaya terhadap berita itu. Maka ini harus diberikan taukid lebih dari satu. Ya, lebih dari satu taukid. Misalnya di sini inna abaka qadimun, ditambah lagi inna abaka
laqadimun. Ditambah la. Ya, inna abaka laqadimun. Jadi lebih dari satu taukid. Lebih dari satu taukid. Nah, ini disebutnya khobar al-inkari. Khobar al-inkari namanya. Inna abaka laqadimun. Ada dua, yaitu apa huruf taukidnya? Inna dan la. Ya, gitu. Nah, ini kita pahami ya dalam ayat-ayat Makkiyah itu kan khitabnya memang banyak kepada orang-orang kafir ya. Ayat-ayat Makkiyah berisi tentang akidah. Ya, itu rata-rata diberikan taukid ya lebih dari satu. Misalkan innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Innal fujjara dulu ya, innal fujjara lafi jahim ya. Apa innal abrara dulu? Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Itu kan ada dua huruf taukid. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu benar-benar ada dalam neraka jahanam. Itu ada dua huruf taukid, inna dan la. Begitu. Nah, ini secara asal begini. Nah, tapi nanti ada yang keluar dari asal. Ya, dalam arti ada yang sebetulnya dia tidak ada potensi ragu-ragu, tidak ada potensi mengingkari, tetapi kita berikan taukid hanya sebagai penguat saja, itu ada. Ya, yang tidak sesuai dengan asal. Jadi ada. Jadi tidak selamanya begini. Tidak selamanya begini. Ini secara asal seperti ini. Ya, tapi terkadang keluar dari asalnya. Ya, jadi ini macam-macam khobar ya. Hah? Fa bukan taukid. Huruf fa bukan taukid. Ya. Sampai di situ ya, ada yang ditanyakan? Bisa, 3 bisa. Ya, tapi rata-rata sih 2 ya. Rata-rata 2. 3 juga jarang sebetulnya. Bagi 4. Itu gimana cara membuatnya? 2 juga sudah kuat. Nah, ini nanti harus kita banyak terapkan juga ya dalam ayat-ayat Quran misalnya untuk bisa menghayati ya bagaimana khobar-khobar disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa kita berikan ya, tuliskan contoh-contohnya, atau dari para peserta sekalian kalau ada yang mau mencari nanti di Quran misalnya mana yang termasuk ibtidai, thalabi dan inkari, itu bisa ya untuk latihan dan nyari dari Al-Quran. Nanti disampaikan misalnya apa contoh ibtidai, ya apa contoh thalabi dan inkari. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.